A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu su'ba idza syi'ta sahla. Amma ba'du, faqala musannifu rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi insyaallah ta'ala, amin. Sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka fala tansa, ya zal jalali wal ikram. Masih kelanjutan di pembahasan tentang rajaiyah. Di pembahasan kita malam ini kelanjutan daripada masalah talak rajaiyah, talak 1 dan talak 2, yang bisa seorang suami kembali lagi dalam waktu masa iddah tanpa nikah kembali, tanpa membawa, tanpa harus ada wali lagi, tanpa harus disaksikan oleh 2 orang saksi, dan juga hana payah li jalami. Sekarang lanjutannya, walaupun di pembahasan yang kau ikut sudah terjawab di pertanyaan, jadi baik tinggal matan, kita lanjut matan maksudnya. Wa innama yasihu ruju'u bi raja'tu au raja'tu zaujati au fulanatan wa illam yakul ila nikahi au ilayya, lakin yusannu ayyazida ahadahuma ma'a sirati wa yasihu biradad tuha ila nikahi wa imsaktuha wa amma aqdun nikahi 'alaiha bi ijabin wa qabulin fakinayatun tuhtaju ila niyatin wa la yasihu ta'liquha karaja'tuki in syi'ta wala yustaratu isyahadu 'alaiha bal yusannu. Dan hanya saja sah rujuk, didihasar sah rujuk dengan kata-kata raja'tu, aku kembali, langsung dikata kepada istri di dalam masa iddah. Tak kun bak perumah tu raja'tu kalun wolong, maka sah sebagai lafaz rujuk. Atau lafaz tadi raja'tu, lafaz kedua, atau dengan lafaz raja'tu zaujati,
aku kembali kepada istriku. Kalau di lafaz pertama dengan lafaz raja'tu katakan, aku kembali lagi. Tidak ada kita sambung dengan kata-kata kepada istriku. Sah. Tak kena kan bab perumoh tu kalun wolom. Kan? Atau lengkap, lebih lengkap kita kata seperti ini. Raja'tu zaujati. Aku kembali kepada istriku. Atau lafaz yang lain, aku kembali kepada nama istri langsung disebut. Atau aku kembali kepada si Maryam umpama. Sah lafaz tersebut sebagai lafaz untuk balik lembak perumah dia. Wa illam yaqul ila nikahi. Sekalipun pada saat seseorang suami berkata lafaz raja'tu atau raja'tu zaujati au raja'tu fulanatan, sekalipun dia tidak berkata kepada nikahku, hana suami tidak berkata kata-kata aku kembali istriku kepada nikahku, hana gekul lagi nyan, tapi dengan kata-kata raja'tu zaujati atau raja'tu kepada langsung kepada nama kasah aku, walaupun hana gekun kedeh lung wolom kepada nikah lun kasah. Au ilayya, sekalipun si suami ini tidak menyebutnya aku kembali nikah istriku, aku kembalikan nikah istriku kepadaku, walaupun kedehana gekul lagi nyan nyu sah. Gejak jubak perumah gekun lun wo kalun wo nan kasah. Lakin akan tetapi, walaupun dengan lafaz singkat mono tak pegah kasah, ngelafaz raja'tu sudah sah, atau raja'tu zaujati sudah sah, atau raja'tu langsung kita sebut nama istri sudah sah. Akan tetapi disunatkan seorang suami dia menambah salah satu lafaz-lafaz yang zaujati kepada nikahku, kepadaku, nyan sunat seorang suami menyebutkan lafaz itu ditambah. Tega gerujuk bak perumo ma'a sirati beserta sirat lafaz raja'tu ditambah kata-kata aku kembali kepada istriku atau aku kembali kepada nikahku lun wolom bak nikah lun, nyan sunat menyebut seperti itu menangu. Atau seorang suami berkata seperti ini, bi amsak tuha, aku tahan istriku. Kalung telom perumah long. Jadi pada saat kita talak satu berarti kan sebenarnya walaupun di satu sisi dia masih ada hukum-hukum lain, tapi di satu sisi nasurah nan kabain nengko. Kabain artinya nah hukum tanya hanjit le tak buat apa dengan perempuan yang sudah ditalak satu. Sehingga sah kata-kata rujuk, lafaz-lafaz rujuk dengan sebutan bi amsak tuha, aku tahan kembali istriku. Kalung telom nya anjak tahu olehnya itu nyok kepada apa yang bawah kita sudah rujuk lagi jet dengan lafaznya. Kemudian wa amma aqdun nikahi 'alaiha bi ijabin wa qabulin fakinayatun tuhtaju ila niyatin. Ada umpamanya seorang suami ge akad nikah balik nenggo perumoh ge dalam talak satu atau talak dua, dalam masa iddah, kagak akad nikah lom, kagak akad nikah kembali. Aku nikahkan dirimu kembali kepadaku. Si istri dia menjawab umpama dua gaju, gepegat lafaz akad nikah dua ge. Berdua antara suami istri, dia membuat lafaz ijab kabul, dua ke kan maksudnya wali-wali
nyo adalah kinayah. Apa maksud kinayah? Kalaulah pada saat seorang suami, pada saat dia mengatakan ijab kabul untuk rujuk kepada istri yang sudah dia talak satu, itu dikatakan dengan kinayah rujuk, kinayah kembali. Okay? Maka kalau itu bermakna kepada kinayah rujuk, maka disyaratkan kepada niat. Benar niat. Pada nak keun, pada sirau ragam ke keun bak perumah ke long menikah ngan gata, manan ulung terima nikah drone lombang. Nyanyo adalah kinayah rujuk. Kalau itu merupakan si suami ada niat, maka itu untuk lafaz rujuk. Kalau tidak ada niat, berarti tidak ada jadi lafaz rujuk. Kemudian tidak sahlah takliknya rujuk. Mentaklikkan rujuk enggak sah. Dapur taklik. Bagaimana taklik? Kita pergantungkan dengan sesuatu. Dapur sangkut dengan sesuatu. Ya lanjut. Ya kan? Lagi tak keun mano? Ikut lelako mano? Raja tuki in syikti. Aku rujuk akan engkau jika kamu mau. Jika kamu mau, aku rujuk kepadamu kalau kamu mau. Ya lanjut. Ya kan? Tak sah. Ndek ke na ketentuan roy sebab yang bahwa kalau kata-kata insyiti itu tidak pasti nunggu. Lungo lomba kata menyah kata tim. Nyo berarti hana sah ditaklikkan lafaz rujuk. Lanjut. Kemudian wala yushtaratu isyhadu 'alaiha bal yusannu. Nyo juga sebelum kau liko juga sudah terjawab dari pertanyaan, tapi golom dah kematan, maka malangnya ulang ya moholom, tidak disyaratkan mempersaksikan di atas rujuk. Hana syarat ku, jet langtung lagi tanya tajak bak perumoh, takun langtung bak perumoh, langsung kita seorang diri, istri seorang diri, tak pegah haju langsung yang bahwa aku kembali lagi kepadamu. Ya, menanggu kan? Tidak syarat ada saksi, tetapi sunat hukumnya. Ya, sunat hukum benar sakti. Sunat dia pegah pada imam. Kan? Benda kai rumah dulu. Tapi fikir le orang kali hecri. Tapi dia pada imam balik benar sakti. Kepegah yang bawah lun kalau rujuk balik. Ya, okay? Furu'un. Ya, baru yang belum terbaca, yuhramu tamattu'u bi raj'iyatin walau bi majradi nadrin wala hadda in wata'a bal yu'zaru. Ya, nanggo kan? Furu' ini ada beberapa cabang pembahasan. Diharamkan tamattu dengan si perempuan rajiyah. Diharamkan tamattu dengan perempuan yang rajiyah. Putra tamattunya bersendau-sendau nunggu. Jak main jak duk jak JP menteri bawa warung kopi karena hana merompok itu hukumnya yuhramu tamattu'u bi raj'iyatin. Haram hukum dia mengamperumah raj'iyah hukumnya haram tamattu, apalagi yang bukan mengenyo menteng haram nunggu dengan istri yang sudah ditalak satu saja hukumnya haram tamattu, haram bersenang-senang, haram bersendau gurau, haram mayang-mayang, kan? Belum yang kenyan nunggu, belum yang kata lihat belum yang kan bermoh nunggu.
Ya. Hukum nunggu. Ya. Karena kena apa gepegah? Di satu sisi tunggu. Perempuan yang sudah ditalak satu atau ditalak dua sama seperti bain nunggu. Di saboh sisi saban urang ineng yang rajaiyahnya seperti istri yang sudah ditalak 3 cid. Di saboh sisi hukum nunggu. Di saboh sisi yang bahwa jika keli perumoh dayo ineng yang talak rajiyah. Walau di hukum yang lain ada perbedaan nunggu. Umpamanya seorang perempuan yang sudah ditalak satu oleh suaminya, kalau dalam masa iddah meninggal suami, maka putus iddah rajiyah putus nunggu. Mau nunggu? Nunggu? Si seorang istri sudah ditalak satu oleh seorang suami. Dalam masa iddah kira-kira baru 1 bulan ditalak satu, meninggallah istri suaminya. Maka iddah rajiyah putus nunggu. Iddah rajiyah putus dilanjutkan dengan iddah wafat. Ya, benar nunggu. Ya. Kemudian juga berlaku hukum yang lain, hukum yang lain. Sidro seorang istri yang sudah ditalak satu lalu meninggal suaminya, juga dia mendapat harta warisan. Ya, di sisinya nunggu manteng mikat. Di sisi yang lain juga seorang istri yang sudah ditalak satu masih tanggung jawab nunggu. Ya, nafkah rajiyahnya. Nyan juga masih berlaku atas suami yang sudah ditalak satu nunggu. Juga nunggu berlaku juga dalam masa iddah. Kalau seandainya ditambah talak nunggu, walau belum rujuk, ketambah talak. Sebab nunggu ini tujuan talak satu nunggu kan untuk memberi pelajaran nunggu, untuk memberi pelajaran. Ada tata lek sa sedro reineng na perubahan yang tujuan hukumnya nunggu kan talak ke galak-galak. Sebabnya talak cara-cara bungeh-bungeh, cara-cara emosi nunggu. Jam 1 dia talak, jam 2 katalah nunggu. Katalah. Tapi yang tujuan hukum guyut talak dua itu sebenarnya untuk pembelajaran nunggu, untuk pembelajaran. Sehingga kalau seandainya ditambah talak nunggu, ditambah talak, jatuh talak, bahkan berlaku hukum-hukum talak yang ikut nunggu. Nah, walaupun pembahasan dah yo, ada talak haram kan, ada talak ada talak sunnah, ada talak makruh kan. Bagaimana maksudnya? Kalau seandainya seorang istri pada saat dia sedang dalam iddah raj'iyah lagi sedang berhaid umpamanya, tengah lang masa haid, getamah talak lilakau nunggu, getamah talak lilakau, ya, itu juga jadi hukumnya haram. Mesti getamah talak. Nyan saboh sisi banyak hukum yang masih keterkaitan dengan suami nunggu. Ada juga walaupun seorang istri sudah ditalak, manteng namikat ngelakau. Lagi contoh siro lakau getalak perumoh ge lam keadaan hamil nunggu. Kan hana haram ya. Kenapa enggak haram? Selama dia masih dalam iddahnya, iddah hamil, nyada begah ti kurung bulan 30 huro nunggu. Kurung bulan 30 huro kan lang iddah nyot tanggung jawab seorang suami kalau enggak nunggu. Lelako bek le kita lihat perumoh gelang hamil bek ke fikir lepas wawanya hanya kenan tapi nafkah wajib engko nya kalau terpegah orang yang engko tapi walaupun lapangan yang tidak engko gedupa hukum uragam sebab le thurah do thau ri neng gai dah do thau ragam ko le engko
hana khusus ber gedanyo ragam le dosa dah le dosa ka jadi haram tamattu dengan si rajiyah harus ingat aku hari ambek leh tayak duk dua tayak pegah-pegahnya tayak mengkim-kim apalagi sempat berpelukan berciuman dan lain-lain sebagainya itu hukumnya haram ya walau bi mujarradatin nadrin walau dengan semata-mata lihat walau dengan menilik kalon bakalan membelah huru hana kutale ero kum tamah dari juga nya nadrun ke kenengku malah gepegah dalam nunggu gepegah dalam lo haram tamattu dengan segala ketinggalannya enggak hai menyatamattu dalam istilah tamattu suami istri itu kan selain daripada berhubungan selain dari watak kan nyan segolom berhubungan watak mukaddimah watak nyo kemadum tamattu keun lagi umpamanya majaro kan berciuman berpelukannya tamattu keun itu haram kepada si raja'iyah bahkan juga diharamkan walau bimajradin nadrin walau dengan semata-mata melihat di dalam gepegah lom baik itu ada syahwat atau tidak ada syahwat haram kepada urinang yang kita lihat tayak kalen nunggu baik dia ada syahwat atau tidak ada syahwat hukumnya haram wala hadda in wata'an dan tidak ada had nanti baik begah anak pupu syid baik mana nunggu tidak ada had tidak dikenakan jilid kalau sempat terjadi watak umpamanya walaupun yang gepahareum istri yang sudah rajiyah itu tamattu tapi sempat terjadi hubungan nunggu terjadi hubungan watanya enggak hai toto bak kam tayang lom kan kengkaruh bersetubuh kiban hukum kalau sempat terjadi persetubuhan nyo gepegah wala hadda tidak ada had anak kena jilid memang bal yu'zaru tetapi ditakzirkan dulu gutuman leya nunggu kibang gutuman leya meda pegah yu podu ada baca anggo guyu ba purau-raun ko taluk semami nya takdir kan nggih guyu gantung padaku kibang yu gantung padaku nyo adalah orang yang berhubungan suami istri kan suami istri yang sudah ditalak satu tapi belum rujuk nya kan takdir guyu pegahan guyu gantung pada kuahnya guyu tulis itu takzir jadi had tidak kena tapi hukumnya adalah yaitu ditakzirkan gitu malih ya benar kan jadi bahkan tunggu gepegah yang nya longkei dalam dia orang memang menyata dalamnya nya tak surah aja ganjir-ganjiran naam kalau bahkan ada juga yang berpendapat bahkan hukumnya kan pendapat wajib di atas si suami tersebut kalau sempat dia berhubungan wajib dia membayar mahal misir seorang suami kalau sempat kalau terjadi hubungan saat istri sedang dalam rajiyah bak guawo terserah apa gaya kira belanja hum lain
rupa ji karuh gom tubuh dego nyo hukum ji wajib mahar misil nunggu karena ampun apa bidang ka kenang jelame nunggu wajib bayar mahar misil kalau seandainya itu terjadi berhubungan nunggu di dalam masa iddah rajaiyahnya payah bayar mahar misil nunggu kipan bayar misil matu menurut undang-undangnya yang kali kita lihat tham menurut gok padu ium belum payah bayar menyana 10 mayam ka bayar 10 mayam belum nyan kalau terjadi hubungan pada saat istri lagi sedang dalam iddah rajiah aku berat hukum be mangat mentang ada yang ngangan yang kon perumoh tu menghukum kepada perumoh yang kali kita lihat salah lagi hukum ya benar kan aku aje tak ke ini lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah semua dalam masalah dakwah cukup rumit tapi yang disampaikan tadi. Kemudian kita sudah talak satu. Kemudian menyesal kita rujuk kembali. Walaupun tidak ada saksi di situ, tapi istri mengatakan kedua. Apakah kita harus paksa dia atau bagaimana hukumnya kalau istri menjawab begitu? Kemudian pertanyaan yang kedua tadi Abi bilang kalau memang istri kita sudah kalah, jangan kita bersenang-senang kembali. Kalau anak masih kecil, kita ingin memberi nafkah. Bagaimana caranya kita memberi? Apakah kita harus datang ke rumah dia lagi atau bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama ya ini langsung disebutkan yang bahwa pada saat rujuk seorang suami kepada istrinya tidak disyaratkan saksi ya, bahkan tidak disyaratkan ridha suami ridha istri tidak disyaratkan ridha istri. Yang penting kagekeun lafaz aku rujuk atau aku rujuk terserah dia tidak menerima kembali. Hana syarat engko. Sebabnya hak balako. Itu hak pada suami. Pada saat suami sudah mengatakan itu sudah rujuk walau istri tidak terima sah engko ka abo ya kan yang penting hukum ada kedayon engko kan ka hukum kiba hukum lung kalung wo kabeh rutan ya sah. Yang kedua pada saat ada hajat engko ya ada hajat sebatas membawa nafkah engko kan tentulah nyan sebagaimana perbandingan hukum-hukum yang lain kan lagi contoh umpamanya seorang lelaki dengan seorang perempuan yang melakukan transaksi jual beli nunggu kan terpandingkan hukum gede transaksi jual beli boleh melihat karena ada satu keperluan ya. Walaupun kadang-kadang pada saat melihat ada sesuatu yang lain, tetapi yang tujuan dasar adalah ada maksud. Tapi bukan maksud utamato. Kalau dari maksud utamato ya hajat. Ya, nyan hana hari menggo. Tapi baik lebih-lebih. Ya, kan? Lagi surah seperti juga pemahaman hukum seorang perempuan yang dalam iddah wafat. Gepegah hajat dubiat dengku rindang iddah wafat. Tapi kalau dia ada keperluan yang kalau seandainya tidak keluar tidak ada yang membayar nafkah, nyojut getubit sebatas legonya untuk mencari nafkah hidupnya. Setelah memenuhi kebutuhan untuk hari itu, uronya yang kaji uwa jurmo, beli lewat, beli minta ketinggal. Jadi menanciknya nunggu, lihat tajuk nafkah dah nyopat ber, bek na rencana dua lenan
Ha kan? Baik nan jala dua nan mai tengah jam dru. Nyan ke nai tu biat tamat tong. Nyan ke kala in surah ajon dru.